Apa itu self awareness? Yaitu proses memahami diri atau kesadaran diri. Jadi dengan kita memahami diri atau sadar akan diri kita sendiri, baik itu potensi kita, pola pikir kita, kelebihan kita, kekurangan kita, itu adalah termasuk self awareness. Nah, ada quotes ya dari Aristoteles, yaitu bahwasanya memahami diri sendiri itu adalah awal dari semua kebijaksanaan. Jadi hendaknya tahapan awal untuk kita bisa memiliki interpersonal, kita juga harus punya intrapersonal, yaitu dimulai dari memahami diri kita sendiri. Seberapa kenal gitu kalian dengan diri sendiri? Apakah kalian tahu kelebihan, kelemahan kalian? Itu adalah salah satu tahapan untuk bisa proses memahami diri ya, atau mengenali diri kita sendiri. Nah, jadi nanti ada worksheet yang perlu kalian kerjakan juga, dan ada beberapa link-link personality check ya, untuk bisa memahami diri kalian sendiri. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali atau mencoba memahami diri ya. Pertama, melakukan refleksi diri, yaitu merenungi pengalaman-pengalaman di masa lampau ataupun dalam keseharian kita. Contoh misalkan di masa lampau waktu kita SMA, waktu kita SMP, kita belajar, kemudian hasilnya ternyata nilai-nilai yang terkait dengan eksak itu adalah nilai-nilai yang paling rendah. Itu kan bisa menjadi salah satu acuan kita bahwa kita punya kekurangan atau punya kelemahan dari mata pelajaran yang sifatnya eksak. Itu kan salah satu proses mengenali diri kita sendiri ya. Atau misalkan pengalaman-pengalaman lampau, ada kasus-kasus atau insiden yang membuat kita emosi gitu terhadap suatu kasus tertentu. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu ajang untuk refleksi diri kita. Oh, kenapa aku bisa marah? Apakah karena mungkin ada sesuatu yang memang melanggar prinsip kita gitu kan ya. Nah, itu kan salah satu juga cara untuk bisa proses memahami diri kita sendiri atau keseharian kita ya. Jadi keseharian yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai bentuk refleksi diri kita. Selain bisa melakukan refleksi diri, tapi kita juga bisa melalui kacamata orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita. Misalkan teman-teman sekelas kita yang sudah cukup lama ya kenal dengan kita, kemudian berinteraksi dengan kita minta untuk menilai diri kita. Apa sih kelebihan, apa sih kelemahan kita. Kadang-kala kan kita juga nggak pede ya kalau menyebutkan atau menuliskan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ada juga sih sebagian orang yang merasa nggak punya kelebihan gitu, dan malah memiliki banyak kekurangan. Padahal kan sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penciptaan Allah, itu kan kita ini ibarat koin ya. Koinnya ada koin di belakang, ada koin depan visinya gitu. Artinya kita juga punya kelebihan dan juga kekurangan, dan itu harus kita temukan. Kalau memang tidak bisa melakukan refleksi diri, kita minta bantuan orang lain gitu untuk bisa melakukan penilaian terhadap diri kita. Kadang-kala penilaian orang lain itu menjadi objektif gitu terhadap diri kita, dan itu tentunya kita nggak boleh tersinggung ya dengan apa yang dinilai atau apa yang diberikan oleh orang lain itu untuk kita. Itu menjadi masukan untuk kita, dan tentunya mereka yang menilai perilaku kita sehari-hari. Atau lebih gampang lagi dengan melakukan tes personality gitu. Udah banyak ya di internet tes personality. Ya, bukannya mungkin juga personality test ini bisa kita jadikan acuan ya, tapi memang sejatinya kita tidak bisa istilahnya itu menelan mentah-mentah gitu apa yang disampaikan oleh tes-tes personality, apalagi tes-tes yang sifatnya populer gitu, yang memang tidak ada landasannya. Kalau memang mau dan ingin mengetahui tentang personality test kalian bisa datang ke psikolog gitu untuk bisa mengetahui apa sih potensi-potensi yang kalian miliki. Itu akan lebih valid dibandingkan kalian mencoba melakukan pengecekan sendiri gitu. Tapi sebenarnya bisa aja sih melakukan pengecekan sendiri, apalagi di internet tuh udah banyak banget link-link yang bisa memfasilitasi kita untuk mengetahui personality kita. Itu bisa kita jadikan penguatan gitu untuk bisa membuat profil dari apa yang kita miliki.
banyak sekali manfaat ketika kita mampu untuk mengenali diri sendiri. Pertama, kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Dengan mengetahui apa tujuan kita hidup, apa tujuan goal kita gitu. Kita kan bisa lebih terarah untuk bisa mencapai apa yang memang kita inginkan gitu. Kedua, kita dapat mengetahui kelebihan dan juga kekurangan pribadi kita. Tentunya ketika kita mengetahui kelebihan itu berarti itu adalah menjadi potensi kita. Tapi ketika kita mengetahui kekurangan, siapa tahu kita bisa mengelola kekurangan itu dan pada akhirnya membuat kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan juga gitu ya. Misalkan nih kekurangan kita kurangnya ketelitian. Karena kita kurangnya ketelitian, maka misalnya kita bekerja, kita hendaknya juga perlu nyadar gitu bahwa kita memang kekurangan kita ketelitian, sehingga mungkin perlu melakukan pengecekan berulang kali sehingga hasilnya juga optimal. Atau memang kalau kita adalah merasa kita orang yang kurang teliti, kalau kita diberikan amanah untuk menjadi bendahara atau memang yang berkaitan dengan hal yang sifatnya detail, ya kita tidak bisa menerima itu juga bisa ya, karena memang kita lemah di situ. Kemudian ketiga, dapat memanfaatkan pengetahuan diri untuk menunjang cita-cita ya. Kalau memang kita tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, kita bisa memilih kira-kira area mana nih yang cocok untuk kita jalani sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau memang tadi seperti saya bilang, kekurangan kita adalah hal-hal yang detail, kemudian orangnya kurang cermat, kemudian juga lebih senang ngobrol, otomatis kalau misalkan kita bekerja di bank katakanlah seperti itu, lebih baik kita di CS dibandingkan dengan retailer. Itu kan akan lebih menunjang karir kita gitu, karena kita tahu kekurangan dan juga kelemahan kita. Dan walaupun kita tetap terpaksa di kondisi yang memang tidak bisa menolak, kita harus punya cara untuk bisa mengatasi kekurangan kita tersebut. Kemudian keempat, dapat mengetahui mengapa menjadi sukses dan gagal dalam suatu hal. Dengan banyak-banyak melakukan refleksi diri, itu bisa kita mencoba untuk menelusuri gitu. Kira-kira kenapa sih kita pernah gagal ataupun sukses dalam suatu hal gitu. Apakah memang potensi kita kurang, apakah memang itu menjadi kekurangan kita dan sebagainya. Kelima, dapat merencanakan masa depan secara lebih terarah. Otomatis ya, dengan adanya kita tahu kelebihan-kelemahan kita akan bisa melis impian-impian kita yang memang sesuai dengan kelebihan kita. Contoh, misalkan kelebihan kita nulis, gitu. Kita suka nulis buku, terus kemudian juga punya potensi untuk nulis gitu. Otomatis kita juga punya keinginan untuk jadi penulis, dan itu akan sangat match dengan apa yang kita miliki. Seperti itu ya, jadi banyak sekali manfaat untuk bisa mengenali diri sendiri. Jadi lakukan sekarang untuk bisa mencoba mengenali diri kita sendiri. Nah, who I am, sudah kenalkah aku pada diriku? Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain. Jadi sebaiknya mulai sekarang kita mencoba untuk mengenali diri kita ya, emosi-emosi kita, pikiran kita harus tahu kapan kita bisa marah gitu. Kalau kita udah mengenali respon-respon tubuh kita, kalau kita udah merasa nih, misalkan nih suatu kejadian kita mau marah gitu, oh nih kalau kita tidak bisa segera mengelolanya, kita harus segera ambil air wudhu gitu, sehingga pada akhirnya kemarahan itu tidak meledak. Nah, mengasah intrapersonal skill harus dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari kesadaran diri sendiri. Jadi kalian mulai dari sekarang itu harus bisa membuka diri kalian untuk menerima banyak-banyak pendapat orang lain. Ketika orang lain menilai kalian juga harus menurunkan ego mungkin ya, untuk bisa menerima itu gitu, dan juga banyak-banyak melakukan refleksi diri terhadap diri sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk materi pada hari ini. Kita akan lanjut ke beberapa materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.